Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal Hadi, NIM 22550012, Sekolah Tinggi Teknologi Longgolawe Cepu. Dalam video ini, saya akan mencoba menganalisis dan membandingkan tingkat akurasi dari 6 algoritma sentimen, yaitu Naive Bayes, Decision Tree, Canary Snake Burst, Super Vector Motion atau SVM, Neural Network atau MLP, dan Deep Learning berbasis LSTM. Studi kasus yang saya ambil adalah akun medsos penyebar pemebah halil akan dipolisikan. Dengan membandingkan keenam model tersebut, diharapkan dapat diketahui algoritma mana yang paling optimal dalam menganalisis sentimen komentar berbahasa Indonesia pada platform YouTube. Seluruh proses dilakukan secara terintegrasi di lingkungan Google Colab dengan bantuan YouTube Data API versi 3 untuk pengambilan komentar secara otomatis. Tahapan penelitian ini mencakup pembersihan teks, normalisasi bahasa, tokenisasi, stemming, pelabelan sentimen manual, hingga evaluasi performa model menggunakan metrik akurasi, presisi, dan rekal. Secara keseluruhan, penelitian ini berupaya memberikan gambaran performa algoritma NLP dalam konteks bahasa Indonesia, khususnya untuk menganalisis opini publik di platform digital. Untuk lebih memahami prosesnya, berikut adalah alur penelitian yang menunjukkan urutan langkah mulai dari pengambilan data hingga evaluasi akurasi model. Untuk langkah pertama, di sini saya mengimport beberapa library yang dibutuhkan. Langkah ini memastikan semua fungsi yang akan digunakan untuk pembersihan teks dan pemodelan dapat dijalankan di Google Colab. Kita bisa langsung saja run perintahnya. Setelah perintah berhasil dijalankan, kita langsung lanjut ke fungsi untuk crawling komentar. Fungsi ini bertujuan untuk mengambil komentar dari YouTube menggunakan API YouTube versi 3. Fungsi ini memanfaatkan video ID dan API key agar dapat mengakses data komentar secara legal dan efisien. Setelah itu, kita lanjut ke jalankan proses crawling. Untuk menjalankan proses crawling dibutuhkan API key dan video ID. Untuk API key, kita bisa buat manual dengan masuk ke website, dengan masuk ke Google Console Developer. Untuk proses pembuatan API key YouTube versi 3, kalian bisa lihat saja tutorial di YouTube ya. Dan untuk video ID-nya, kita bisa dapat melalui URL dari link video YouTube pada baris terakhir. Setelah API key dan video edit didapatkan, kita bisa langsung jalankan saja perintahnya. Setelah itu, kita bisa lanjut ke mengubah data yang kita dapat tadi menjadi ke data frame. Data hasil crawling diubah ke format data frame menggunakan pustaka Pandas. Format ini memudahkan proses analisis karena komentar tersusun rapi dalam bentuk tabel dengan kolom-kolom yang sudah ditentukan, yaitu tanggal, username, comment, dan like. Setelah kita berhasil mendapatkan crawling data, kita bisa langsung menyimpan hasil datanya ke dalam Excel atau CSV untuk kita analisis lanjutan. Setelah kita mendapatkan data raw ya atau data kotornya, kita bisa langsung lanjut ke processingnya. Kita bisa langsung lanjut ke case folding. Case folding ini mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil untuk menyeragamkan bentuk teks. Jika sudah, kita bisa langsung lanjut ke cleaning data. Cleaning data bertujuan untuk menghapus karakter yang tidak relevan seperti angka, simbol, URL, dan data baca. Tujuannya agar hanya tersisa teks yang memiliki nilai semantik sehingga model dapat fokus pada makna kata. Selanjutnya, kita masuk ke normalisasi kata slang. Proses ini merubah bahasa kata yang tidak baku menjadi kata yang formal sesuai KBBI. Semisal ada kata aja. Nah, kita akan jika misal nanti di raw data ada kata aja, nanti bakal dirubah otomatis menjadi kata saja. Dan ada banyak kata-kata yang tidak baku lainnya. Setelah itu kita bisa langsung run aja. Nah, setelah proses normalisasi selesai, kita bisa langsung lanjut ke reduksi huruf berulang.
Pada tahap ini, kata dengan huruf berulang seperti kata semisal kata yang hurufnya double nanti bakal otomatis kehapus ya. Langkah ini mencegah kata serupa dianggap berbeda oleh model. Setelah langkah redaksi huruf berulang selesai, kita bisa langsung lanjut ke langkah tokenisasi. Langkah ini akan memecah kalimat menjadi potongan kata atau token. Tujuannya agar model bisa mengenali tiap kata sebagai satuan analisis. Setelah tokenisasi selesai, lanjut ke tahap stop word removal. Stop word removal adalah kata umum yang tidak memiliki makna analitis seperti kata yang, di, atau dan. Tahap ini akan menghapus kata-kata tersebut agar data fokus pada kata bermakna penting. Setelah stop word removal dijalankan, kita bisa langsung lanjut ke langkah stemming. Langkah stemming akan mengubah kata ke bentuk dasarnya. Semisal kata menonton akan otomatis dirubah menjadi kata tonton atau kata berdebat menjadi kata debat. Hal ini membantu sistem memahami inti dari setiap kata. Setelah proses stemming selesai, dilanjutkan ke tahap join token atau menggabungkan kembali kata. Semua kata diproses, token digabung kembali menjadi kalimat bersih. Hasil akhirnya adalah teks yang ringkas, bersih, dan siap digunakan untuk analisis sentimen. Setelah kita mendapatkan final teks atau teks yang sudah digabung, kita bisa langsung unduh filenya dengan perintah ini. Nah, setelah file terunduh atau tabel terunduh, kalian bisa download. Di sini saya download, dan di sini saya menambahkan kolom manual, yaitu kolom labelisasi. Nah, di sini saya melabelisasi secara manual karena saya menggunakan data yang lumayan sedikit ya, cuma 300-an. Karena di sini saya sudah melakukan labelisasi, kita langsung lanjut ke tahap upload file labeling manual. Kita bisa jalankan beritanya, lalu kita pilih file, dan kita pilih file yang sudah kita labelisasi manual. Setelah file labelisasi manual selesai diupload, kita bisa langsung lanjut ke tahap normalisasi label. Normalisasi label bertujuan untuk mengubah semua huruf menjadi kecil agar tidak terjadi perbedaan antara kata. Langkah ini juga menghapus spasi tambahan yang bisa menyebabkan error saat pemodelan. Setelah proses normalisasi label selesai, lanjut kita menghitung akurasi sentimen. Tahap terakhir adalah pengujian model sentimen menggunakan berbagai algoritma machine learning dan deep learning. Model yang digunakan adalah Naive Bayes, Decision Tree, Scanner Snake Burst, Support Vector Machine atau SVM, Neural Network atau MLP, Deep Learning, LSTM. Masing-masing model diuji untuk mengukur akurasi dalam mengklasifikasi komentar menjadi positif, negatif, atau netral. Setelah kode dijalankan, akan muncul hasil akurasi dari setiap algoritma sentimen. Naive Bayes mendapatkan akurasi sebesar 0,6698. Decision Tree mendapatkan akurasi sebanyak 0,6226. KNN mendapatkan akurasi sebesar 0,4151. SVM mendapatkan akurasi sebanyak 0,7453. Dan Neural Network atau MLP mendapatkan akurasi sebanyak 0,7547. Dan model Deep Learning LSTM mendapatkan akurasi sebanyak 0,4861. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa dari hasil pengujian, algoritma SVM dan Neural Network MLP menghasilkan akurasi terbaik sekitar 75%.
Sedangkan model LSTM masih perlu peningkatan karena membutuhkan data dalam jumlah lebih besar untuk memahami konteks kalimat dengan lebih baik. Dari video ini dapat disimpulkan bahwa komentar terhadap video debat kasus TV menunjukkan adanya keragaman sentimen publik. Sebagian besar komentar bersifat netral, disusul komentar positif dan negatif yang mencerminkan perbedaan opini masyarakat. Analisis sentimen berbasis machine learning terbukti efektif untuk memahami respon masyarakat digital terhadap isu politik dan sosial. Dengan bantuan teknologi seperti Google Colab, dan YouTube API 3, proses pengumpulan hingga analisis data dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Terima kasih telah menyimak penjelasan ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi untuk penelitian berbasis data komentar media sosial lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.